Selamat malam pemirsa, TVRI Stasiun Maluku kembali hadir dengan penyampaian informasi Maluku Antar Nusa malam ini bersama saya Dewinta Kailola. Mengawali Maluku Antar Nusa malam ini dapat Anda ikuti cuplikan berita utama berikut ini. Satu rumah warga di Batu Merah rusak berat diterjang longsor. Peringati Hari Buruh, Forum Perjuangan Pemuda Indonesia gelar aksi demonstrasi. Itulah topik berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Kini kita ikuti berita selengkapnya. Pemirsa, akibat hujan deras yang mengguyur kota Ambon sore kemarin, terjadi longsor di Desa Batu Merah. Satu rumah rusak berat tertimpa material longsor, namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Beginilah kondisi rumah Abdul Karim yang tertimpa material longsoran di RT 4 RW 3 Kepala Air, kawasan Batu Merah Dalam, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Bongkahan batu besar ini menimpa rumah milik keluarga Abdul Karim yang menyebabkan dapurnya rusak parah. Saat kejadian itu, salah seorang anaknya yang berada di dalam rumah berlindung di bawah meja makan sehingga tidak tertimpa material longsoran dan selamat dari kejadian tersebut. Warga setempat dengan alat seadanya berusaha memecahkan bongkahan batu untuk dipindahkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Ada guling-guling, beta punya anak, beta keponakan satu, sementara beta punya anak perempuan yang nama Dina, dia ada keluar ke makan ayam. Sementara dia punya adek yang kecil, ada Vika dapur lagi. Pas dia belum sampai di muka TV, langsung kejadian itu. Lah batu jatuh, langsung beta kaget bangun, beta cari beta punya anak perempuan yang kecil, beta tanya dia punya kakak, kata Dina mana adek? Dia bilang kata adek di dalam runtuang itu mama. Pas beta cari itu apa asap sunai dia punya kabuti ini langsung akan naik toh. Lalu beta cari beta punya yang kecil tadi itu yang nomor 4 tadi ini beta bataria. Aina, di anak tadi manyau. Ya mama. Pas dia beta dengar dia manyau langsung beta buka apa tadi runtuannya itu pas beta anak akan di bawah meja. Rumah warga di kawasan ini kerap kali diterjang longsor, utamanya saat hujan deras mengguyur kota Ambon dan sekitarnya. Pemukiman warga yang berada di bawah lereng gunung mengakibatkan mereka rawan tertimpa material longsor. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Pemirsa, 3 orang luka-luka akibat ditabrak minibus di Kelurahan Tarau, Ternate Utara, Senin siang. Selain itu, sebuah warung dan pagar rumah warga juga rusak terhantam minibus tersebut. Minibus dengan nomor polisi DG 234FF yang dikemudikan RN 53 tahun melaju dari utara kota menuju pusat kota Ternate. Tiba-tiba minibus tersebut menabrak pagar rumah warga dan sebuah warung serta menyeret 3 warga lainnya yang sementara menunggu angkot di depan jalan. Korban tabrakan segera dilarikan ke rumah sakit daerah Hasan Bosori, kota Ternate. Sementara minibus mengalami ringsek bagian depan. Ketiga korban masing-masing Farhan, Rosida, dan Rakwan diketahui hendak kembali ke rumah mereka setelah mengunjungi kerabatnya di Kelurahan Tarau, Ternate Utara. Saksi di lokasi kejadian menuturkan dirinya mendengar benturan dan berlari ke lokasi. Saat itu dilihatnya 3 korban yang terpapar bermandikan darah. Warga yang kemudian berdatangan menolong para korban dan melarikan mereka ke rumah sakit. Memang saya dari dalam rumah kebetulan dengar bunyi tabrakan itu, terus orang semua lari keluar. Begitu orang lari keluar, anak ini dibawa oto, terus beramalkan ke skalar ke laut. Saya lihat darah itu, terus saya angkat terus pas cari-cari oto mau antar ke Gunawarga rumah sakit. Tiba-tiba oto Avanza lewat, orang bilang sudah mari naik di sini sudah. Terpaksa saya dengan korban itu naik, turun 3 orang. Nah, sekarang sementara anak itu sudah ini, tapi dia punya mama masih pingsan. Sementara sampai dari sini ada sadar, tapi sampai di bawah mungkin ada trauma, terus pingsan. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP.
Sopir minibus tersebut telah diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Ternate, Maluku Utara, Rusdi Samsi melaporkan. Forum Perjuangan Pemuda Indonesia FPPI Kota Ambon dalam peringatan Hari Buruh Internasional tahun ini mendesak pemerintah daerah Maluku memperbaiki upah para buruh yang layak serta memberikan layanan kesehatan yang memadai. Desakan itu disampaikan dalam unjuk rasa damai yang berlangsung hari ini. Forum Perjuangan Pemuda Indonesia FPPI Kota Ambon hari ini melakukan aksi damai mendesak pemerintah daerah Maluku melakukan perubahan terhadap penetapan UMP dan UMK di Maluku tahun 2017. Menurut mereka, upah buruh yang ditetapkan pemerintah Provinsi Maluku maupun Kota Ambon tahun 2016 sudah tidak layak. Selain itu, FPPI juga mendorong pemerintah untuk memperbaiki layanan kesehatan bagi para pekerja melalui jaminan sosial ketenagakerjaan serta penghapusan outsourcing. Penetapan UMP dan UMK tahun 2017 menurut Parok Rezi harusnya melibatkan seluruh mitra terkait dan tim pengupahan seluruh kabupaten kota. Dengan begitu, persoalan tentang penetapan upah bagi buruh dapat diselesaikan dengan baik. Abu Sahabawa, Unga melaporkan. Sementara itu, pemirsa, KSBSI Wilayah Maluku menilai upah minimum provinsi yang ditetapkan senilai Rp1.925.000 merupakan upah miskin. Oleh karena itu, dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, KSBSI Wilayah Maluku akan menggelar aksi damai menuntut peninjauan ulang UMP yang telah ditetapkan. Upah minimum Provinsi Maluku tahun 2017 telah ditetapkan sebesar Rp1.925.000 oleh Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia KSBSI Wilayah Maluku. UMP tersebut adalah upah miskin karena jauh di bawah standar kehidupan hidup layak KHL terkait kebutuhan hidup para pekerja di daerah ini. Ketua Koordinator Wilayah KSBSI Maluku Kelson Haurisa menyatakan hal itu terkait dengan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang diperingati hari ini. Kelson Haurisa menegaskan pihaknya akan menuntut agar pemerintah Provinsi Maluku melakukan peninjauan ulang UMP 2017 itu. Tuntutan tersebut akan disuarakan dalam aksi damai yang akan digelar besok di beberapa titik di Kota Ambon. Dalam aksi damai itu, menurut Kelson Haurisa, KSBSI Wilayah Maluku juga akan menyuarakan beberapa hal substansial terkait dengan kesejahteraan para pekerja yang belum direalisasikan pemerintah. Kami dari KSBSI Provinsi Maluku akan melakukan aksi damai sebagai wujud dari peringatan hari tersebut di tanggal 2 besok. Dalam aksi itu ada beberapa hal yang kami akan sampaikan sebagai bahan masukan kepada pemerintah Provinsi Maluku yang selama ini menurut kami merupakan kewajiban kami bersama beserta pemerintah dan juga stakeholder lainnya. Tuntutan yang pertama yang akan kami sampaikan di hari raya di aksi besok adalah bahwa penetapan UMP tahun 2017 yang ditetapkan oleh Buruh Maluku di tahun 2016 kemarin menurut kami merupakan penetapan upah miskin bagi kaum pekerja dan buruh di Provinsi Maluku. Dasarnya adalah kalau berdasarkan pasal 89 Undang-Undang 13 2003 maka penetapan UMP satu daerah harus berdasarkan kebutuhan hidup layak. KHL tahun 2016 menurut data dari pemerintah Provinsi Maluku hasil survei bersama Dewan Pengupahan Provinsi Maluku
seorang pekerja ketika dia hidup layak, maka angka hidupnya mencapai Rp2.383.000. Menurut data KSBC Provinsi Maluku, seorang yang dikatakan hidup layak, menurut data kami survei di tahun 2016, harus 2.500.000 lebih. Menurut data BPS Maluku, seseorang yang dikatakan miskin apabila pendapatan hidupnya mencapai Rp1.990.000. Selaku Ketua Koordinator Wilayah KSBSI Maluku, Kelson Haurisa mengaku selama ini organisasi yang dipimpinnya tidak pernah mendapat anggaran dari pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan kepada para pekerja. Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan. Pemirsa, pada Hari Buruh Internasional tahun ini, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Maluku mendorong pemerintah memperbaiki nasib buruh. Aspirasi ini dituangkan dalam 6 poin tuntutan, antara lain penghapusan outsourcing, perbaikan layanan jaminan sosial, serta pencabutan PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Momen May Day atau Hari Buruh Internasional merupakan semangat kebebasan pekerja atau buruh sedunia dari perilaku tidak adil. Hari Buruh memberikan pesan dan spirit untuk membangun solidaritas guna mencapai kesejahteraan bagi para pekerja atau buruh. Ketua Dewan Pengurus Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Maluku, Mateus Kailola, mendorong pemerintah untuk memperbaiki hak-hak para pekerja maupun buruh di seluruh Indonesia termasuk di Maluku. Ada 6 tuntutan yang disampaikan pada Hari May Day di Istana Negara. 3 dari 6 tuntutan itu adalah penghapusan sistem outsourcing, perbaikan layanan jaminan sosial, serta pencabutan PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Kailola menyebutkan May Day tahun 2017 kali ini, DPD KSBSI Provinsi Maluku mengajak seluruh komponen warga masyarakat dan para pekerja maupun buruh melakukan jalan santai. Jalan santai yang akan digelar 3 Mei nanti untuk menyuarakan tema besar yang diusung dalam peringatan May Day tahun ini, yakni buruh sebagai pilar pemersatu bagi keutuhan NKRI. Abu Sahubawa, Unga melaporkan.
Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Melalui momentum HUT ke-24 TVRI Maluku, kami tingkatkan pelayanan kepada masyarakat Maluku dengan meningkatkan penyiaran melalui saluran digital 8-10 jam per hari. Siaran digital merupakan pengembangan dari siaran live streaming yang sudah dilakukan sejak Oktober 2016 yang lalu. Live streaming merupakan solusi terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Maluku yang berada di belahan dunia manapun. Karena dengan kemajuan teknologi informasi sekarang memungkinkan dunia dalam genggaman. Kita ikuti berita selanjutnya. Pemirsa, Uskup Amboina Monsinyur PC Mandagi mengatakan dewasa ini nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban mulai hancur. Bahkan ada pihak yang menggunakan agama untuk merusak peradaban. Di hadapan alumni Persekolahan Sapirus, Uskup Amboina Monsinyur PC Mandagi mengemukakan dewasa ini nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban mulai hancur. Bahkan agama yang mengajarkan peradaban kini dijadikan sebagai alat perusak peradaban. Uskup menjelaskan di sejumlah pelosok dunia terjadi saling membenci hingga pembunuhan karena perbedaan agama. Uskup sangat menyayangkan tindakan pihak-pihak yang menggunakan agama untuk merusak peradaban. Olehnya, Uskup minta alumni Persekolahan Sapirius yang telah memiliki pendidikan budi pekerti terus suarakan hidup damai dan saling menghargai antar pemeluk agama. Sekarang bahaya, kemanusiaan mulai hancur, peradaban mulai hancur, dan yang kurang ajar lagi, agama yang mengajarkan peradaban dipakai untuk menghancurkan peradaban. Ini kekurang ajaran. Agama adalah sarana untuk membangun peradaban, sekarang agama dipakai untuk menghancurkan peradaban. Makin biadab sekarang, saling membunuh karena berbeda agama, saling membunuh, saling membenci. Budaya pluralisme semakin hilang, dan ini saya sangka mari kita alumni Saveris yang sudah mengalami itu di sini, mari kita suarakan. Uskup Amboina Monsinyur Mandagi meyakini alumni Sapirius saat ini telah berhasil di berbagai bidang karena selama di lembaga ini mereka dibina dengan pendidikan karakter. Uskup mengemukakan hal itu saat menghadiri puncak reuni akbar alumni Persekolahan Sapirius di Ambon Sabtu pagi. Jatumia melaporkan. 12 lagu, sebagian besar adalah lagu-lagu religi, dibawakan grup band kenamaan Gigi untuk menghibur warga kota Namrole. Grup band tersebut didatangkan panitia MTQ tingkat Provinsi Maluku untuk menghibur peserta sekaligus warga Namrole jelang pembukaan MTQ tingkat Provinsi Maluku Minggu malam. Sehari sebelum pembukaan MTQ ke-27 tingkat Provinsi Maluku di Namrole, Buru Selatan, warga Namrole menikmati pawai ta'aruf. Selain itu, mereka juga dihibur band Gigi, salah satu grup band kenamaan asal ibu kota Jakarta. Warga Namrole yang antusias terkesima melihat aksi panggung grup band itu. Grup band tersebut membawakan 12 lagu yang sebagian besar adalah lagu-lagu religi. Kehadiran grup band Gigi
Selain mengundang perhatian warga Namrole, juga ikut dinikmati sejumlah kepala daerah kabupaten kota di Maluku serta para kafilah peserta MTQ tingkat Provinsi Maluku yang telah hadir di Namrole. Dari Namrole, Buru Selatan, Eren Stasi Jawa melaporkan. Ketua Umum Parisada Hindu Dharma, Wisnu Bawatenaya, menyatakan menjadi seorang pemimpin umat mesti bermoral dan berdedikasi. Hal tersebut disampaikan pada kegiatan Diklat Kepemimpinan Pinandite Ahad kemarin. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Pinandite umat Hindu Maluku Ahad kemarin dibuka Ketua Umum Parisada Hindu Dharma, Wisnu Bawatenaya. Diklat ini mengusung tema membangun kepemimpinan dan Pinandite yang satya berprestasi untuk kejayaan Hindu Maluku. Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Wisnu Bawatenaya yang hadir membuka diklat tersebut menyatakan menjadi seorang pemimpin umat Hindu mesti memiliki moral yang baik dan berdedikasi tinggi. Prinsip-prinsip Naya atau sikap seorang pemimpin Hindu diutamakan untuk menjadi pemimpin umat Hindu. Amanah yang diberikan sebagai seorang pemimpin mesti dikerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Pemimpin umat Hindu yang baik harus tegas, tulus, ikhlas dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, menjadi pemimpin umat Hindu mampu membangun kerjasama dengan orang lain. Tenaya berkeinginan kepemimpinan umat Hindu di daerah mampu bangkit berjuang membangun bangsa ini. Nilai-nilai kepemimpinan hendaknya ditanamkan kepada generasi mendatang untuk bangkit menjadi pemimpin-pemimpin yang cerdas, bermoral, dan amanah. Untuk itu, melalui pelatihan ini, Tenaya mengharapkan adanya kontribusi dari para Pinandite dalam menyampaikan ide, saran maupun dukungannya demi memajukan kembali kejayaan umat Hindu. Jangan terbalik, PR ini utama. Mari kita majukan negeri dengan belajar dan belajar terus sehingga anak-anak bangsa kita jadi cerdas, cerdik, cendekia, cool, calm, confident, percaya diri supaya bangsa mampu berdikari, dia mampu mandiri. Ya, ini yang paling penting. Ketua Parisada Hindu Dharma Maluku Inyoman Sukadana menyatakan Pinandite adalah pemimpin rohani umat Hindu. Menjadi pemimpin umat Hindu selain memiliki moral juga bijaksana dalam mengambil keputusan. Sukadana berharap umat Hindu dapat berperan dalam kepemimpinan di daerah ini untuk sama-sama memajukan Maluku. Menurutnya, untuk memajukan daerah ini perlu kontribusi bersama semua pihak, termasuk umat Hindu di Maluku. Pemimpin di provinsi ini yang dalam proses provinsi yang juga Maluku yang sedang membangun ini, tentu saja umat Hindu ingin mengambil bagian di situ, ingin mengambil bagian untuk bagaimana ke depan membangun provinsi ini menjadi lebih baik, menjadi lebih maju. Seperti pesan Dharma Santi tadi malam juga oleh Bapak Ketua Umum, provinsi ini tidak akan bisa maju kalau hanya dibangun oleh satu pihak saja, tapi semua pihak harus membangun. Nah, untuk mempersiapkan itu, Parisada Provinsi Maluku merasa perlu untuk melaksanakan sebuah diklat terlepas dari untuk perbaikan intern kami. Diklat Pinandite umat Hindu di Maluku diikuti perwakilan Pinandite maupun pemimpin rohani dari 6 kabupaten kota di Maluku. Diklat tersebut menghadirkan narasumber dari Parisada Hindu Dharma Pusat. Melki Latusawa oleh Sarlas Bolaman melaporkan. Pemirsa, petani dan nelayan Maluku mendapat kesempatan meningkatkan kapasitas pada momen Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan tahun 2017 di Banda Aceh. Selama di Banda Aceh, petani dan nelayan akan didampingi aparat dinas terkait dari Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota. Pekan Nasional Penas Kontak Tani dan Nelayan tahun 2017 akan berlangsung di Banda Aceh mulai tanggal 6 hingga 11 Mei. Panitia Penas Tani Nelayan Maluku Jasmine Barjak mengatakan kontingen Maluku akan ikut partisipasi pada momen nasional itu. Sebanyak 248 orang terdiri dari peserta utama, pendamping, dan peninjau dari kelompok tani, nelayan, dan aparat dinas terkait tergabung dalam kontingen Maluku. Mereka merupakan nelayan dan petani hutan berprestasi, pengurus kelompok tani dan nelayan di semua tingkatan, wanita tani nelayan,
pengurus Koperasi Tani Nelayan, serta pengurus Asosiasi Petani Nelayan dan Petani Hutan. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Diana Padang, saat melepas kontingen Penas Kontak Tani Nelayan Maluku mengatakan Penas Kontak Tani Nelayan andalan bermanfaat untuk membangkitkan semangat kemandirian petani nelayan dan petani hutan dalam pembangunan pertanian. Ajang 4 tahunan itu dijadikan sebagai momen saling tukar informasi di kalangan petani. Di momen itu juga petani akan membagi pengalaman pengembangan kemitraan dan jejaring kerjasama serta promosi hasil pertanian. Menurut Diana Padang, masyarakat tani nelayan Maluku rata-rata memiliki tingkat pengetahuan dan keterampilan yang rendah. Olehnya, melalui ajang Penas Kontak Tani Nelayan ke-15 itu akan memberikan peluang bagi petani nelayan Maluku menimba ilmu dari mereka yang telah berhasil. Dilihat dari pengetahuan dan keterampilan, kita sadari sungguh bahwa memang kalau dilihat petani kami pada umumnya masih kurang ya, masih kurang. Oleh karena itu lewat event ini, lewat forum ini, kami di sana belajar. Di sana ada forum tukar menukar informasi, saling belajar satu dengan lain semua masalah tentang pertanian, baik pertanian, kehutanan maupun perikanan. Selain melakukan promosi produk unggulan Maluku, peserta akan memperkenalkan kebudayaan Maluku. Untuk penampilan itu dipercayakan kepada peserta dari Maluku Tenggara Barat. Pada puncak acara Penas nanti, Presiden Joko Widodo akan memberikan penghargaan Satya Lencana di bidang pembangunan pertanian kepada Gubernur Maluku, Said Assegaf. Hamdia Tomia melaporkan. Pemirsa, Taman Pendidikan Al-Quran Babul Jannah, Kampung Baru, Desa Nania kembali melakukan Khatmil Quran. Khatmil Quran tersebut merupakan yang keempat kalinya sejak Taman Pendidikan Al-Quran itu terbentuk. Kaum muslimin di Kampung Baru, Desa Nania bersukacita atas diselenggaranya Khatmil Quran Taman Pendidikan Babul Jannah. Sebagai bagian dari kegembiraan, 19 peserta Khatamul Quran dibawai dengan hadirat mengelilingi Kampung Baru oleh Majelis Taklim setempat. Pembina TPQ Babul Jannah Ustadz Ali mengatakan Khatmil Quran ini merupakan yang keempat kalinya sejak TPQ itu terbentuk tahun 2006. Mereka yang mengikuti Khatmil dan wisuda telah menjalani pembinaan sekitar 4 tahun. Pembinaan yang dilakukan bukan sekedar cara membaca Al-Quran dengan baik, namun para santriawan dan santriwati juga diajarkan tentang cara beribadah, pendidikan budi pekerti sesuai ajaran Islam. Pengembangan seni Islam juga berlangsung di Taman Pendidikan Al-Quran Babul Jannah. Menurut Ustadz Ali, pengembangan seni Islam di TPQ Babul Jannah sesuai dengan minat dan bakat dari santriawan dan santriawati. Staf Kantor Urusan Agama Teluk Ambon Baguala Sopian Ratu Kau mengajak warga Kampung Baru Desa Nania mendukung kegiatan Ustadz Ali di TPQ dalam membina santriawan dan santriawati. Dikarenakan Ustadz Ali telah bekerja keras menyiapkan generasi muslim di Kampung Baru dengan bekal kemampuan membaca Al-Quran. Pemahaman nilai-nilai Al-Quran bagi kaum muslimin sangat dibutuhkan. Hal itu dikarenakan selain untuk mendasari kaum muslimin melaksanakan peribadatan, Quran juga sebagai petunjuk dan penenang hati. Bahkan Al-Quran mendatangkan pahala bagi mereka yang membacanya. Dalam Khatmil Quran keempat ini juga dilakukan pagelaran seni Islami hasil binaan pengasuh Taman Pendidikan Quran Babul Jannah. Hamdia Tomia melaporkan.